أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 sebab masuk neraka meskipun sudah bertaubat. Yang dibuka halaman 5. Yang pertama, dia lakukan tobatnya itu sudah mendekati ajal, ya, sudah yuwargir, ya. Itu sudah malaikat itu sudah mau mencabut, ya. Dia, ya Allah, saya taubat, saya niat, ya, bersedekah, saya niat sholat, itu enggak guna. Kemudian yang kedua, sudah terbit matahari dari barat, ya. Padahal tandanya itu sudah jelas, lamanya malam sampai orang itu bangun kok nggak subuh-subuh ya, tidur lagi. Bangun udah jam 7 masih gelap, ya, tidur lagi. Ternyata hari itu adalah hari matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedua, ya, menceritakan rahasia dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan. Ya, kita mungkin berbuat dosa, ngambil milik orang lain, khilaf, ya, itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, ya, di lain waktu ketemu dengan teman, wah saya ini kemarin, ya, nggak sengaja ngambil punya orang lain, bangga menceritakan, ya, apalagi sekarang, ya, trennya itu orang buka-bukaan di TV ada acara yang namanya apa, ya, pokoknya cerita belak-belakan. Dia cerita dulu begini dan begitu. Ini meskipun dia sudah taubat, tetapi dia ceritakan kejelekannya dengan perasaan bangga, bukan untuk diambil ibrohnya, untuk diambil pelajarannya kepada orang lain, bukan. Ada teman saya yang cerita, ya, ini menyesal, ya, bukan karena untuk bangga diri, agar orang lain itu mengambil contoh. Dia ngambil motor lewat leasing, ya, sudah selesai, ya, ternyata dia punya perasaan bangga, saya bisa melunasi, ya, padahal usahanya termasuk berat, ya. Ketika orang lain tuh pakai motor baru, dia sudah lewat motornya kan, dicicil 5 tahun. Ya, ada motor baru, dia terpikat, ngambil lagi, ya, ternyata ada corona, Pak, ya, usahanya jeblok, ya, nggak bisa setoran. Makanya dia mendengarkan kajian dari masyarakat tanpa riba, itu dia sadar, dia cerita, ya, selama dia itu ngambil motor secara kredit di leasing itu, dia hidupnya itu nggak tenang, ya, dikejar-kejar setoran, ya, pokoknya bulan ini, tanggal ini sudah harus punya uang, gitu terus, ya, sampai sholat itu, ya, sering terlambat, ada pengajian nggak sempat ikut, ya, ini masya Allah, ya, tapi bukan untuk kebanggaan lain. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, ya, ini, ya, hal yang perlu sangat diwaspadai, ya, terutama ketika kita mungkin mengatakan atau memberikan berita bohong, ya, berita bohong. Zaman dulu itu belum ada media sosial, ya, orang tinggal share, tinggal sebar itu, ya. Kalau dulu harus lewat omongan, ngeremnya gampang, ya, tinggal dipanggil orangnya, maaf saya dulu ngasih kabar, ternyata kabar bohong, ya. Kalau sekarang sudah terlanjur menyebar di mana-mana, nggak tahu siapa yang nyebar, ya, akhirnya jadi dosa yang nggak tahu lagi. Kita sudah menyesal, tapi dosanya karena sebaran bohong itu luar biasa. Atau mungkin bagi para wanita mungkin mengumbar aurat, ya, pose gini, pose begitu, pamer ini, pamer itu, ya, udah sebar di mana-mana, ada yang nyimpen di HP juga. Wah, dia taubat, wah ini repot sekali, ya.
Maka harus betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti dikaitkan dengan dosa yang dulu.